Di video kali ini kami akan mereview sebuah MPV Sultan katanya. Ini adalah Toyota Velfire 2025. Seperti apa fitur yang ditawarkan oleh mobil ini? Apakah bisa memenuhi kebutuhan berkendara para sultan di Indonesia? Simak videonya hingga selesai. Velfire merupakan MPV luxury dari Toyota yang sekaligus saudara kandung dari Alphard, si mobil Sultan. Velfire bahkan dari segi harga lebih mahal dari Alphard. Pada saat video ini dibuat, mobil ini dibanderol dengan harga Rp1.868.100.000. Sedangkan Alphard G Hybrid dibanderol dengan harga Rp1.733.000.000. Bukan buat kaum mendang-mending ya. Dari segi desain memang Toyota Velfire ini sama persis dengan Toyota Alphard. Basicnya sama ya. Dari bagian depan ini layaknya mobil kotak MPV. Besar kacanya, hampir keseluruhan kaca ini ya. Di sini ada bonet yang kecil karena mesinnya agak sedikit ke dalam. Dan di sini terdapat grill yang sangat besar sekali. Vertikal seperti ini, berbeda dengan Alphard yang pakai dynamic atau diamond seperti itu. Ini vertikal seperti ini ya. Jadi lebih elegan. Terdapat lagi di sini area yang dilapisi dengan chrome. Untuk perlampuan sudah LED. Proyektor ada 3 di masing-masing lampunya. Ada di RL tentunya. Logo Toyota yang menggunakan kaca dan terdapat kamera 360 derajatnya. Oh iya, di atasnya sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Mobil ini MPV, jadi di samping ini besar, gede malah ya, tinggi. Udah gede, tinggi lagi ya. Di pilar A-nya ada kaca lagi tambahan supaya visibilitasnya lebih baik lagi. Spionnya dia di kantung pintu, tidak seperti JDM tapi ini mengesankan MPV, masih MPV. Terdapat turning lamp juga dan spot monitoring di sini. Atapnya jangan berharap talang air ya di mobil semewah ini. Tolong ya, jangan berharap talang air, oke? Kaca dan bodi masih gede bodi, tapi kacanya tidak kecil, ini besar. Bodinya ini gede banget, segini nih bodinya. Terdapat area chrome dan ada logo hub. Nah, untuk pembuka depan belakang sudah menggunakan smart key dan ini bisa dibuka langsung seperti ini. Bentar. Tar dulu. Nah, di sini ada logo Velfire, bukan Alphard. Wih. Oke, ke bagian belakangnya yuk. Di sini terdapat kaca lagi untuk menoong ya, untuk row ketiganya, jadi mendapatkan visibilitas lebih baik lagi. Dan lihat ada apa di sini? Iya, pada Alphard dan Velfire generasi terbaru sudah dilengkapi dengan pembukaan electric power backdoor yang posisinya ada di sini ya, di kiri dan di kanan. Untuk membukanya di sini dan menutupnya di sini nanti saya akan praktekkan, tapi kita ke bagian belakangnya dulu. Terdapat topi yang besar, ini gede banget ya spoilernya, ada chrome-nya dan di sini terdapat high stop mount lamp. Nah, wipernya khas dari Alphard and the Gang ya, termasuk Velfire. Ada di atas di sini ngumpet, jadi seolah-olah nggak ada wipernya. Dan ada emboss Velfire. Logo Toyota, lampunya di sini membentang, sudah LED semua. Terdapat logo Executive Lounge sebagai tipe Velfire yang masuk ke Indonesia dan ada logo HEV, artinya mobil ini menggunakan hybrid electric vehicle. Kalau Toyota kan ada BEV ya, ada HEV, nah ada VEV. Nah, kalian kasih penjelasan deh di kolom komentar yang tahu ya. Terdapat sensor parkir di sini ada sebanyak 5 buah. Velfire dilengkapi dengan velg berukuran 19 inci. Tidak besar, tidak kecil ya. Pas aja di ukuran kelas mobil seperti ini. Dibalut dengan ban Michelin 225/55 R19. Jatuh tahun pali seperti ini. Bagian depan sudah cakram dan bagian belakang juga sudah cakram. Safety jangan ditanya lah ya, sudah lengkap ABS, EBD, Vehicle Stability Control sudah ada di mobil ini. Plus sudah ada Toyota Safety Sense generasi terbaru. Oke, kita buka dulu. Apakah sudah kekinian? Iya, layaknya Toyota Alphard ya. Belum dilengkapi dengan pegas. Jadi masih diganjel seperti ini. Mesinnya dia ke dalam ya.
kalau Alphard ataupun Vellfire, makanya dia sedikit nih bagian bonetnya, mengutamakan kegedean di kabin. Vellfire dibekali dengan dapur pacu yang sama dengan Alphard G Hybrid 2500 cc plus teknologi hybrid by Toyota. Tenaganya 190 PS dari mesin bensin dan 182 PS dari motor listriknya. Untuk torsi tidak main-main, 239 Nm keluaran dari ICE dan 270 Nm dari motor listriknya. Wow. Ya, seperti ini kalau Anda seorang bos, kalau Anda seorang eksekutif duduk di row kedua dari Toyota Vellfire. Mewah kesannya karena dengan warna yang cerah seperti ini mengesankan aura semakin bahagia. Apalagi kalau cuan terus ya nambangnya. Aduh. Oke, untuk posisi duduknya di row kedua ini dia lega sekali. Anda bisa selonjoran bahkan seperti ini. Kaki Anda bisa masuk ke kolong kalau nyampe. Kalau kaki saya nggak nyampe karena saking jauhnya. Legroomnya ini gede banget. Pokoknya headroomnya masih ada sisa ruang sekitar 13-14 jari sih. Ini gede banget sih. Dan paha tersangga dengan baik. Bahkan ada leg supportnya. Jadi nggak usah khawatir lagi. Nah, kalau Vellfire ini sudah dilengkapi dengan yang ngatung ya. Hampir ngomong ngatung ya. Seperti ini, dan ini sebenarnya untuk smart device-nya. Atau seperti HP tuh jadi remote, bisa ngatur-ngatur semuanya, bisa diatur. Nah sayangnya di pameran seperti ini pasti dicopot karena takut hilang ya. Kalau ada di sini bisa hilang, nggak ketahuan, bahaya juga. Kasihan IO-nya. Dia bisa mengatur untuk semuanya, AC, audio, termasuk buka tutup ini, lampu, semuanya, monitor juga bisa diatur. Nah untuk joknya sendiri dia captain seat ya untuk Alphard maupun Vellfire seperti ini. Dan Vellfire ini sudah dilengkapi dengan, saya ambil sesuatu. Iya. Ada mejanya. Bentar. Oke. Tutup lagi, rapi lagi. Ini bisa, mejanya ini mahal nih. Waduh, keren banget sini. Jadi bisa Anda sambil main laptop mungkin di sini, tabletnya taruh di sini, atau sekedar makannya bisa di sini ya. Dan bisa juga ada cerminnya loh, begini. Tuh ada cerminnya ya, keren juga ini ya, bisa begini. Oke, kita masukin lagi. Cara masukinnya dibuka lagi, tarik ke sini, kelipet begini. Mewahnya. Di atas terdapat beberapa pengaturan sentral ya. Sebelum pengaturan ini ada untuk tempat kacamata sampai ke row ketiga. Jadi kemungkinan Toyota ngebaca ini pada pakai kacamata semua nih, soalnya nambang ya. Wah, terus di sini terdapat untuk pengaturan lampu, sunshade. Nah, yang Vellfire sama seperti Alphard dia tidak ada sunroofnya yang sekarang. Jadi panoramic sunshade atau panoramic roof yang sebelah-sebelah seperti ini. Jadi lebih terang. Dan atapnya hitam. Ini materialnya halus banget sih, ini mewah ya. Di sini ada pengaturan AC yang tentunya sudah dual zone, jadi quad zone totalnya. Ada audio, dan ini hanya bisa pakai remote atau dari depannya diaturnya. Ini ada rear seat entertainment sama seperti di Alphard. Nah saya akan perlihatkan seperti ini karena kita sedang di pameran jadi nggak bisa dilihat. Ada pegangan saat masuk jadi lebih gampang. Audionya by JBL, ada aksen kayunya di sini, ada aksen perunggunya. Yang sayangnya sebenarnya kenapa perunggu ya? Jadi kayak, iya itulah ya. Lalu di sini ada ruang penyimpanan nih. Nah ruang penyimpanan di sini sudah dilengkapi dengan material halus jadi nggak ngerusak barang Anda. Ruang penyimpanan lagi di sini ada AC. Di sini pakai AC ya, 220 volt 1500 watt. Ini bisa ngecas apapun, termasuk game mungkin ya, konsol game, PS dan lain-lain bisa dicas di sini. HDMI juga ada. Ada hembusan AC-nya juga. Di sini ada ruang lagi nih yang tersembunyi. Naruh HP bisa, ya nggak ketahuan bini. Maaf ya, nggak ketahuan bini. Lalu di sini ada ruangan lagi untuk naruh cup holder. Cup holder lagi di sini, USB-C bisa ditaruh atau di sini dicas. Nah, untuk wireless chargernya nanti saya akan perlihatkan ada di mana ya. Makanya nonton terus sampai selesai. Sebenarnya saya mau ke row belakang tapi lagi digantungin. Row belakangnya kurang lebih sama seperti yang saya lihat nih. Saya lihatinnya yang di Alphard seperti ini. Nah, kayak gitu. Udah lihat row belakangnya kurang lebih sama ya. Oke, kita lanjut ke bagian depannya. Sebelum itu masih ada untuk privasi karena mobil ini kan mobil orang kaya ya. Satu, privasinya pakai tirai.
ini sih nggak bakal kelihatan kalian ngapain aja ya. Yang kedua di sini ada tirai secara elektrik. Sayangnya ini kan lagi off, kuncinya saya nggak pegang. Oke, kita ke bagian supirnya. Assalamualaikum. Aduh. Ya, seperti ini interior dari Toyota Velfire Executive Lounge Hybrid Electric Vehicle. Panjang juga namanya ya. Kesannya mewah, elegan, aura duitnya kerasa banget di sini. Termasuk bau harum kulitnya. Bau sultan ini mah. Untuk posisi mengemudinya layaknya sebuah MPV bongsor seperti ini. Jadi nggak kelihatan bonetnya ya. Ini nggak kelihatan. Hanya driver yang bisa. Kalau Anda nggak biasa akan kagok. Ini gede semua. Kaca visibilitasnya gede. Bagian depan ini kaca semua. Di pilar A-nya juga dikasih kaca tambahan supaya nggak terganggu oleh pilar A. Lalu di sini ada kaca lagi, gede banget kaca semua ini. Dan bagian dashboardnya panjang, nggak bakal kesentuh oleh tangan Anda meskipun Anda jongkok begini. Nggak kesentuh, jauh banget sih ya. Untuk material dashboard sudah soft touch, apalagi yang bagian ini halus banget, mahal rasanya. Dan untuk Velfire ini warnanya berbeda dengan Alphard ya. Yang ini ada warna cerah seperti ini, seperti kulit sapi. Ini mewah banget, mahal. Kayak Hermes gitu nggak sih? Lalu di sini terdapat material lembut lagi hingga ke bagian door trim, sama ya dia antara atasnya hitam dan bawahnya warna Hermes gitu ya. Dan yang kami suka nih bagian lekukan di sini, ini menyambung seolah-olah dengan bagian door trim. Jadi nyambung gitu saat ditutup itu. Itu sih dewasa banget desainnya, dewasa banget. Hanya brand yang sudah memiliki kedewasaan yang bisa seperti itu. Untuk pengaturan joknya, dia sudah elektrik ya, maju mundur recline gitu ya. Bahkan untuk sandaran punggungnya bisa diatur. Di sini ada memory seat ya, dan bisa mengatur sampai 3 memory seat. Ada juga untuk pengaturan di row keduanya bisa Anda atur ya, mau bagian kiri dan bagian kanan. Ada untuk membuka pintunya juga, serta di sini untuk pembukaan kacanya tentunya sudah auto. Setirnya sudah tilt dan teleskopik secara elektrik. Ingat ya, secara elektrik kalau yang mahal itu. Setirnya juga sudah dibalut dengan kayu, elegan banget ini. Materialnya terasa mahal sekali. Nah, di sini ada trackpad yang Anda bisa ganti-ganti sebenarnya. Untuk pengaturan Toyota Safety Sense dan pengaturan multimedia, di balik kemudinya terdapat pedal shift loh ini, dan terdapat lampu yang sudah auto di sini. Terdapat juga wiper yang sudah auto. Terdapat sensor ke muka Anda. Kalau Anda sudah lelah akan dikasih ingat, kalian sudah lelah, tolong istirahatlah, ngopi katanya gitu ya. Untuk power engine ada di sini, dan instrumen clustering ini fully digital sama seperti Alphard, bisa diganti-ganti dan mewah sekali ya. Lalu di sini terdapat head unit yang besar sekali. Head unit ini mewah karena di sini bagian tengahnya bisa nyala-nyala indah seperti di Toyota Alphard juga sama. Apple CarPlay, Android Auto sudah ada, terinstall Maps-nya juga, serta terkonektivitas dengan audio by JBL. Bisa melihat kamera 360-nya juga. Untuk AC juga diaturnya dari sini ya, dan ada Nano X-nya dual zone, tepatnya quad zone kalau sama belakang. Lalu di sini ada USB-C 2 biji, terdapat wireless charger di sini ya, wireless chargernya. Jadi kalau bos Anda mau ngecas, ditaruh ke sini kali ya wireless chargernya. Tahuan dong ya. Dan di sini terdapat cup holder, yang ini bisa dicopot tuh. Hati-hati nih, bisa hilang kalau di pameran gini. Piano black, kemewahan di sini. Tuas transmisi P, RND, dan ada mode sport. Terdapat hold, ya auto hold. Parking elektrik, eco mode bisa dipencet dari sini. Off traction control dan EV mode. Ya, karena mobil ini hybrid electric vehicle. Aduh, hybridnya Toyota nggak usah diceritain lagi lah. Apa kabar yang tadinya mobil listrik jadi hybrid? Dan di sini terdapat yang kadang-kadang anak kecil pasti aneh, termasuk saya sebetulnya masih aneh nih, gimana sih cara bukanya. Jadi mekanikalnya dia selain pakai kulit halus seperti ini, bisa dibuka dari sini, bisa dibuka dari sini. Ini kayak sulap ya. Ini yang buat dari Corbuzier bukan ya? Terdapat juga untuk power outlet USB-C di sini, HDMI ada di sini, dan di sini ruangannya gede banget, bisa naruh tas mahal Anda, coach misalkan. Tentunya untuk jok mengeluarkan kehangatan dan kedinginan, dan ada heaters juga untuk bagian setirnya. Joknya ini mewah banget, dibalut dengan kulit premium, ada pori-porinya mengeluarkan hembusan yang kenikmatan tadi. Di atasnya tidak ada sunroof, tidak ada panoramik di depan ini karena memang area kokpit supir kali ya. Dan terdapat vanity mirror
Ada kaca dandanya dan ada lampu LED berwarna putih termasuk di passenger. Nah, ini live view kamera ya untuk Alphard maupun Vellfire. Jadi menggunakan spion tengah yang ada kamera langsung, dan ini auto chromatic dimming tentunya, sensor TSS, dan ada digital view recording untuk memperlihatkan di bagian depan, lebih tepatnya memantau suami kalian kayak gimana. Dan ada head up display-nya. Head up display-nya jauh di sana tapi terlihat terang kalau sudah nyala ya. Oke, untuk kepraktisan di Toyota Alphard nggak usah ditanya lagi ya. Udah praktis banget. Cup holder ada di masing-masing pintunya. Lalu di sini ada ruangan lagi, cup holder lagi di tengah 2 biji, dan glove box yang menariknya bisa dikunci. Jadi privasinya tetap terjaga. Dan di bagian depan dia tidak dikasih leg rest. Nggak tahu kenapa, biar adil kali sama supir, karena biasanya kondektur kali di sini. Kondektur, ajudan kali. Nah, untuk membuka bagasi seperti saya bilang tadi, tidak ada di sini ya, dia tidak bisa, tapi dari sini teman-teman buka, pencet. Nah, dibuka seperti ini, dan iya, bagasinya besar ya kalau dilipat seperti ini. Ya sudah electric power tailgate, sudah smart key juga, dan kalau dilipat seperti ini, posisinya tentunya besar, gede ya, untuk membawa barang bawaan Anda harian. Nah, kalau ininya nggak dilipat, bisa didudukin menjadi 7-seaters. Lalu di sini terdapat untuk mengeklik ya, pencet elektrik row kedua nih, bagian layers atau kiri dan bagian right kanan. Jadi nggak usah repot-repot lagi, mau dimajuin, mau dimundurin, mau direklinin, terserah kalian deh yang punyanya ya. Nah, untuk bagian bawahnya terdapat storage lagi. Karena mobil ini masih menggunakan bahan serep yang tentunya temporary ya. Lebih suka bahan serep aja nggak sih daripada bahan yang pakai tie wrapper kit ya, lebih nggak susah gitu. Kalau saya, kalau kalian nggak tahu ya. Nah, di sini ada headrest lagi diumpetin di sini. Biar harusnya di sini nih ada cantolannya buat headrest. Oke, kita tutup dulu. Saking mewahnya, mobil ini juga dilengkapi dengan gordeng bagian belakangnya nih. Ada gordengnya loh. Dan ada speakernya lagi. Dan untuk penutupnya sama, ada di sini. Atau dari kunci sebenarnya lebih praktis nih. Kick sensor juga bisa. Oke, demikian video review kami tentang Toyota Vellfire Executive Lounge Hybrid Electric Vehicle 2025. Bagaimana menurut Anda nih teman-teman? Kemahalan? Hampir 2M ya. Ya, mobil ini memang diperuntukkan untuk para big boss, para keluarga yang memang mempunyai duit ya, duit lebih khususnya ya, karena harganya 1,8 miliar sekian. Main juga ya, komanya aja udah dapat zero itu ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buat teman-teman yang ingin membeli mobil Toyota, silahkan hubungi kontak marketing yang sudah kami lampirkan di deskripsi. Saya Dudung Aji, sampai jumpa di video review selanjutnya.